Nah, ini Kak John Switch dengan propertinya yang nggak diragukan lagi sih. Ini kalau orang-orang dia ikut lomba cosplay udah auto menang dah. Gitu. Jangan gitu. Tapi pernah kan? Pernah. Udah standar juri ya ini. Ya soalnya kenapa bisa auto menang karena pesertanya cuma aku. Oh gitu. Merendah dia. Enggak. Merendah untuk meroket. Oke, ini kayak ini dulu deh perkenalan siapa itu John Switch. Nah, Ini udah ada contekannya di depan ya. iya. Yang bikin pertanyaan aku. Langsung aja kali ya. Di sini kan teman-teman Jogja, mungkin belum ada yang kenal nih siapa John Switch itu. Padahal perjuangannya udah ada tuh. Mungkin aja belum baru jadi wibu gitu ya. Baru kemarin gitu ya demi Paripiko jadi wibu gitu. Kita pengen kenalan dulu Kak John Switch. Seperti apa sih kerjaannya Kak John Switch? Apa kesibukannya gitu? Oke. Silahkan Kak. Oke, perkenalkan nama saya John. Switch-nya nggak perlu juga nggak apa-apa. Oke, pekerjaan saya full time prop maker, tapi sekarang lagi benar-benar sibuk. Terus ya saya sudah cosplay dari 2007. Wow. Terus sudah jadi prop maker dari 2010-an kurang lebih. Udah lebih dari 10 tahun ya. Iya. Kayak gitu. Cuman sekarang masih sibuk aja sama kerjaan prop maker gitu aja terus. Oke, tapi pasti ada kan rezekinya gitu kayak ini mau kelar nih garapan, terus ada lagi gitu. Iya, udah Emang ngantri. passionnya di situ kali ya. Ya passionnya cuma cari kesibukan. Oh oke. Biasanya jadi kesibukan oke. Ngomong-ngomong Kak John Switch, aku kan kenal John Switch juga dari ajang WCS World Cosplay Summit di Nagoya. Iya. Boleh dong disombongkan sama teman-teman yang di sini. Aduh, nanti kalau sombong kena karma ini. Enggak. Gak apa-apa. Enggak, ini kan bandara, saya takut itu ada yang lewat gitu. Terus ketubruan gitu. Udah di ajang World Cosplay Summit itu kayaknya ajang yang sangat bergengsi untuk cosplayer. Iya, gitu. karena itu udah internasional gitu loh, Iya. standarnya nggak cuma nasional ya. Benar. Jadi bolehlah diceritain ke teman-teman, mungkin ada yang penasaran apa sih itu WCS, soalnya kemarin karena COVID ya, jadi karena banyak yang keskip tuh acara-acara Benar. bergengsi seperti itu. Oh, WCS sendiri sih katanya World Cibubur Summit ya. Oh, Cibubur ya? Enggak, World Cosplay Summit itu sebenarnya ajang tahunan dari lomba cosplay. Kita nyebutnya event internasional sih. Sebenarnya awalnya cuma event lokalan kalau di Lokal. Jepang sih ya. Karena yang dulu tuh dari sejarahnya itu cuman kayak event cosplay, kebetulan pesertanya itu dari kayak mahasiswa atau turis yang menetap di Jepang terus suka cosplay, dijadiin satu, bikinin lomba gitu. Ternyata menarik perhatian gitu loh. Iya, Jadi iya. sekarang malah jadi event tahunan dan event pariwisata sebenarnya gitu. Oh iya sih. Awalnya cuma benar-benar. iseng padahal. Iya sebenarnya loh. Tapi sekarang jadi besar gitu loh. Malah jadi kayak event bener-bener event punya pemerintah itu loh. Kayak gitu. Oke, dan John Switch ini adalah perwakilan Indonesia untuk acara World Cosplay Summit di tahun berapa? Boleh tahu? Tahun berapa? Berapa ayo tahu nggak? Lupa Pak. 2013 bukan? Enggak. Setelahnya. Ah, tebak-tebakan. Boleh lo dikasih tahu. 2016 nggak sih? 2015. 2015, oh, Iya. oke. 2015 sama Sama Kak Yun ya, luar biasa. Dia sama luar biasa. Kak Yun juga. Iya, sama Halo, Kak Yuda itu. Kak. Bukan. Oh bukan ya. Panggilnya bukan Kak dong kalau kamu. Iya gitu. Sama-sama aja. Kakak istri, Iya. tercinta ya. Iya. Oke. Nah, kan kita ngundang di sini tadi ada Ghostis Comic yang tentunya menginspirasi, dan Kak John Switch ini juga pernah mengharumkan nama Indonesia. Nah, karena tingkatannya sudah World Cosplay Summit ya, sesuai dengan judul ini. Pasti kan ada semenjak di berapa? 2015 Ya. dan 2007 itu mulai cosplay, 2015 ngikutin WCS dan masih ngikutin sampai sekarang. Kira-kira ada nggak sih perbandingan antara cosplayer yang lama atau sama yang sekarang nih? Ini apanya dulu? Cosplay dari segi cosplay. Gimana nih? Menurut pendapatku ya, kalau mau tak bilang sekarang paling gampang lebih enak sih zamannya. Penak zamanmu saiki toh daripada penak zamanku. Kenapa itu Mas? Loh, Kenapa? dulu yang kalian pakai kayak wig itu kan jarang. Ya adanya itu ya pakai itu sisil Sasa itu ya. Sasa. Ini rambut. Ya kalau sisil orang lain itu. Oke, Sasa sempat terus kan styling nggak bisa, terus yang jual wig juga nggak sebanyak sekarang.
Dulu kan wignya cuma tahu Susah ya wig, nyarinya ya. iya, orang dulu kan cuma tahu wig fashion kan kayak gitu. Terus orang pakai kostum cosplay ke mall itu udah disangka ih badut, ih orang aneh gitu kan. Masih inget tuh Iya. saya merek wig Ryuta-chan. Iya, Ryuta-chan. Masih ada nggak sih? Masih. Oh, masih ya? Masih. Masih. Itu legend itu. Itu Legend. kalau nggak ada cewek Ryuta, kita nggak akan cosplay itu. Ya bener Bener, bener bener. bener bener Iya. bener. Terus habis itu dulu aku inget juga waktu kenal sama istri dulu waktu kita masih temenan itu kayak kalau mau beli wig harus via Amazon. Oh, pakai harus ini via ya, e-commerce ini internasional yang gitu benar-benar ya. internasional yang bahkan tidak karena nggak ada sosmed kita benar-benar harus pesannya pakai email, bayar pakai PayPal dan sebagainya. Kalau sekarang gampang gitu, Indonesia udah ada yang kayak jasa penyedia, jasa importirnya kan. Nah itu yang paling enaknya sekarang. Terus Sewa juga. sewa, terus Iya, beli sewa. second juga, jual beli Second. second. Ada forum penjualnya itu loh. Jual-jual. Iya, iya, iya. Itu yang enak. Sebenarnya tak bilang ya cosplay sekarang udah enak banget sekarang ketimbang dulu ya. Oke. Itu. Jadi mungkin bisa dibilang kayak gini nih, kalau aku mungkin kalian untuk mendapatkan hobi ini bisa lebih gampang. Tapi kalau aku mau tanya lagi nih, apakah effortnya yang dikeluarkan cosplayer sekarang sama dulu berbeda gitu? Sebenarnya sama, cuman beda kondisi aja. Oke, oke. Contoh kalau dulu kan sebenarnya apa ya? Kita jarang ada namanya sosmed kan. Sosmed mungkin dikit paling dulu Friendster lah ya. MySpace atau apa gitu tuh apa lah gitu. Nah, Friendster gitu terus habis itu referensi cuma dari Google yang fotonya pun juga nggak gitu sebagus Tidak sekarang. ada. Pecah ya burik Terus ya. YouTube juga jarang ada tutorial ya. Paling ya YouTube video apa Me at Zoo gitu kan. Iya, iya, Terus iya. apa-apa gitu. Nah terus habis itu kalau dulu tuh kan kita effortnya adalah kita nyari referensi, materi, terus bahan ya. Kalau bahan mungkin sekarang hampir sama aja, cuman kalau sekarang tuh bahan kayak banyak yang tahu karena ada sosmed. Ada tutorial, ada sosmed, terus kemudian ada yang kenalin, oh kalau mau bikin armor pakai busati gitu loh. Dulu pakai bahan legend, bubur kertas ya, kayak salah satu legend kita Mas Amin Mas kan. Amin Rider itu ya. Itu bubur kertas pakai karton di itu sebagainya. Bahkan dulu masih rame bikin pola pakai pepakura. Bener. Ya walaupun sekarang masih dipakai tapi dulu tuh kayak kesannya kalau kita nggak ada pepakura kita nggak bisa apa-apa lah gitu loh. Iya Bener iya kayak iya. gitu. bener, Iya, iya, bener. iya. Oke. Harus ada template-nya dulu dong. Iya gitu. Nah kalau sekarang karena sudah terlalu banyak referensi, terlalu banyak tutorial, banyak yang bisa ngajarin dan sebagainya. Nah ini jadi tantangan aja mereka mau melakukan atau enggak. Oke. Karena juga apa ya selain karena mereka mau melakukan atau enggak itu banyak pilihan untuk nggak bikin. Misalkan bisa nyewa, bisa pesan, bisa beli. Nah itu dia. Kalau dulu kan terpaksa kita kudu Harus bikin. Harus Nah, ya bikin itu. ya karena ya itu tadi gak ada Ya, gitu. nyewa-nyewa juga kan. Perbatasan itu ya. Nah, karena keterbatasan itu cosplayer dulu waktu ke sekarang itu kayak lebih dimudahkan kayak gitu. Terima kasih tepuk tangannya ya. Iya iya iya. Terima kasih loh. Bukan buat Fansnya kita. Mas John tuh banyak ya ternyata. Luar biasa. Luar Iya, biasa. gitu. Gitu. Oke, Oke. silakan tepuk tangan lagi. Tidak. Iya. Belum. Ya gitu. Oke, berarti itu beberapa perbandingan ya. Kalau bisa nggak sih lebih diceritain lebih dalam lagi cosplayer yang dulu tuh gimana? Kan tadi kan banyak yang bahas yang sekarang enaknya gimana, kok dulu tuh enaknya apa atau nggak enaknya apa? Emang ada enaknya yang dulu? Kalau dulu enak kayak gini, kalau dulu tuh enaknya mungkin gini ya. Karena terbatas cosplay kan itu ya cosplay itu hobi elit. Sebenarnya kalau dulu ya. kita ngomong elit kenapa? Karena apa ya? Kita tuh mau tahu hal soal Jepangan, bahkan Kamen Rider kayak Ultraman dan sebagainya itu kan memang sering ditampilkan di TV kan. Tapi untuk menggali infonya itu kita harus benar-benar punya modal yaitu internet. Benar. Padahal waktu dulu tuh Satu, enggak ya pengguna internet dan sebagainya kan masih susah ya. Iya. Nah, dan banyak yang ngomong ya ini kalau bukan otaku atau wibu lama ya itu nggak pernah ngerasain hobi di Jepangan dipanggil hobi Cina lah. Hah? Soalnya kayak gitu ada. Dulu iya. Nah, berarti kamu nggak tahu, berarti kamu bukan Nggak tahu orang lama. umuran ya. Maaf ya. Soalnya gini, dulu itu hal-hal berbau Jepang kan itu eranya kan tahun 95 sampai 2000 ke atas. Itu kan
waktu musim-musim J-drama masuk Indo. Oh ya kayak F4 kayak gitu itu Ya, ya. terus J-drama, Taiwan drama, Korea drama itu baru sama Chinese drama itu baru masuk kan. Belum lagi tokusatsu juga udah mulai naik-naiknya. Karena setelah era, mungkin kalau kita bilang era maksudnya Heisei itu kayak Kuga dan seterusnya itu udah mulai masuk kan, minat penontonnya kan jadi tinggi kan. Nah, karena waktu orang dulu itu tidak bisa bedain mana Mana Korea, mana Cina. mana Taiwan, mana Jepang. Jadi dibilang aja semua tuh Cina. Mohon maaf ya, bukan resis ya, tapi wah ini yang Cina-Cinaan itu tuh dan sebagainya gitu loh. Kayak gitu dulu waktu aku pernah ngerasain, aku suka lagu Jepang ya. Wah itu yang suka itu lagu Cina-Cinaan tuh gitu loh. Semua dibilang Cina. Iya, dan itu yang sebenarnya jujur ya, karena kita waktu itu benar-benar hobinya yang pelaku hobi itu sedikit, itu jadi agak kesepian juga. Tapi di satu sisi yang enaknya tuh jadi kita ngerasain namanya benar-benar spesial dan kita tuh benar-benar ngerasain namanya berjuang itu seperti apa gitu. Itu dia prosesnya sih yang paling ini ya, Iya, paling gitu. terkenang kayak gitu. Seperti itu. Oke. Tapi kalau aku ini sih ada teman yang dikatainnya bukan hobi Cina tapi wayang-wayangan. Iya, wayang. Iya, wayang. Iya kan kayak wayang orang gitu loh. Sebenarnya mirip ya kayak gitu Iya. ya. Wayang orang terus wayang. Tapi emang bisa di apa ya? Secara umum dulu itu emang hobi yang aneh ya. Iya, Hobi yang aneh. tanda kutip aneh. Dalam unik gitu lah. Unik ya. Nah, semakin kesini tuh kayaknya orang normis pun artis-artis juga udah mulai untuk menikmati mulai ya. terdibunisasi. Baru. Jadi perjuangannya berapa lama tuh kalau bisa dihitung tuh? Mulai awal cosplay. Kita sebut aja ada namanya generasi cosplayer ya. Kita nyebutnya ada post pandemic sama pre pandemic. Oke. Ya, Ini dapat istilah baru ini ya, jujur ini ya. karena ini kenapa kita pakai patokan pandemic? Karena kayak point of no return-nya itu pas pandemic ini. Perbedaannya langsung kelihatan besar gitu ya. Pre-pandemic itu kayak cosplayer yang era sebelum pandemic. Ya, kayak kita ini mungkin kalau mbaknya cosplay dari 2010, misalkan banyak cosplay 2015-an ya. Nah, itu pokoknya 2009. Kalau pandemic 2019 ya. Nah, Iya, 2019 sebelumnya itu disebut dengan generasi pre-pandemic. Nah, sedangkan post-pandemic itu setelahnya kayak gitu. Nah, sekarang cosplayer di Indonesia, peminat cosplayer di Indonesia sekarang tuh lebih rame dikuasai sama yang post-pandemic. Benar. Nah, Benar banget. Kenapa? Karena waktu pandemik sebelumnya, informasi dunia maya kan terus berjalan dengan pesat kan ya. Salah satunya anime nongol di Netflix. Iya. Anime nongol di YouTube yang resmi loh ya. Kan setelah itu kan penayangan resmi itu pada nongol semua kan, bukan yang kayak dulu kita harus download nonton di situs kayak Nekop. Oh yaudah. Hampir. Nggak salah tapi ya. Ya, B-Station ya. Iya, B-Station ya. B-Station dong. Bukan Endorse please. bukan kucing boy. Ya, bukan Neko Noikatsu itu di sana ya. Nah itu kan, jadi kan banyak nonton, banyak tahu, banyak penasaran. Terus habis itu IG mulai naik, terus banyak nemu kata cosplay gitu loh. Sebenarnya secara nggak langsung kata cosplay itu baru masuk ke umum itu justru malah 2020-an sebenarnya. Oh gitu. Pas Mulai COVID masuk berarti di umum ya. loh ya. Ya kayak istilah kayak yang baru-baru ini kata wibu masuk KBBI lah gitu loh. Oh iya bener. Iya masuk gitu. KBBI sekarang. Seperti itulah itu. Oke. Aku baru tahu sih kalau ibu. Ya itu. Karena cosplay menurut aku yang kalau menurut aku pribadi cosplayer yang setelah COVID itu banyak dipakai untuk sebagai konten kreator gitu loh, maksudnya untuk sosmed, untuk Iya. TikTok, Benar. Instagram. Sebenarnya kayak gini gitu. loh, kalau kita mau bilang kita ke flashback ke masa lalu soal cosplay sendiri ya, cosplay itu sebenarnya memang barang dagangan sebenarnya. Barang dagangan yang kita bilang ini ada karena mereka statusnya sebagai SPG. Kalau di Jepang dulu ya, di Jepang waktu gitu. era-era masih ya promo komik, anime, game. Nah itu mereka memenangkan karakter itu cuma untuk promosi untuk apa yang dijual. Berawal dari itu ya. Iya. Nah sedangkan kalau di kayak Amerika, US itu cosplay emang base-nya itu dari kayak sebenarnya kan banyak bilang Halloween party ya. Itu awal-awalnya Halloween party, cuman berkembang ke jadi fandom party kayak misalkan Star Wars, Star Trek. Nah itu justru awal-awalnya dari situ. Kemudian waktu era-era kan ini kita sedikit ngomongin sejarah dikit. Jepang kan sempat bener-bener terinfluence sama Amerika. Oke, iya. Iya. Salah satu budaya popnya itu yaitu cosplay. Kostum play itu baru masuk. Nah, karena Jepang itu kenapa bisa sampai meningkat banget cosplaynya?
mereka pakai cara orang Amerika itu dengan dengan cosplay itu dipakai sebagai promo Promosi. anime dan sebagainya seperti itu. Oke, kayak oke, gitu. oke. Ini juga saya dapat infonya juga dari teman saya maker di Jepang. Oh, gitu. Dia memang khusus bikin kostum untuk iklan-iklan sama ini stage play. Oh, Nah, stage dia play. juga salah satu dia cerita seperti itu juga. Siapa nih temennya nih? Aduh, pakai kanji susah mbak ya Jaya. Kayak gitu sih. Gak apa, siapa tahu bisa diundang ke Paripiko juga. Amin. Amin. Kalau ada gregetnya ya. Bisa ada orangnya. Oke. Oke, jadi seperti itu ya. Kalau di sini sekarang udah bisa dinikmati sebagai hobi di mana kita biasanya bersosialisasi ke event gitu ya. Terus ketemu teman, foto-foto, bikin konten, udah bukan lagi bilang Hal yang- soal bisnisnya gitu. Iya, Tapi bukan- ada hobi Seru. yang mungkin kita tidak dibayar pun kita senang melakukannya gitu. Iya. Benar, dan senengnya lagi kan sekarang dipermudah kayak mau gonta-ganti ini, gonta-ganti itu. Kalau dulu mungkin kan cuman punya kostum satu belum ada Dipakai ya, terus. dipakai terus gitu. Kalau sekarang lebih gampang untuk ganti-ganti ya Oke. gitu. Itu kostum sampai dirubung laler saking dipakai berkali-kali. Sampai lumutan loh. Iya, sampai lumutan. Oke. Oke. Ini ngomongin Jadi, apa lagi ya enaknya ya? Ini, Cosplay Mas. zaman dulu. Ada Iya. contekannya mas. Iya sih. apa? Cosplay zaman dulu. Kalau waktunya Mas John itu, apakah mempengaruhi nggak? Maksudnya kayak sekarang nih udah zamannya sewa nih. Apakah Mas John kepikiran untuk produktifnya di sewa-sewa itu juga untuk pekerjaannya mungkin yang maker gitu lebih terinfluence lagi? Misal Mas John mau ngejuri atau kemana ya udah tinggal sewa aja kan lebih gampang. Apakah kepikiran juga ke situ atau udah punya idealisme sendiri nih karena cosplayer zaman tua kan biasanya zaman tua anjir. Zaman dulu kan bikin sendiri effort gitu loh dari awal gitu. Gimana nih? Oh, tentu saja tidak. Tentu saja tidak. Enggak, apa ya? Nyewa itu aku nggak masalah soal penyewa Oke. karena itu salah satu fasilitas kan. Iya benar. Hak-haknya lah ya. Sebenarnya kan sesuatu yang meningkatkan apa ya euforia cosplay sekarang kan karena ada fasilitas sewa menyewa. benar, Ya terima benar. kasih semua para parental karena kalian juga mengisi banyak cosplayer di Indonesia ya. Cuman kalau saya pribadi sih karena saya bisa bikin kostum sendiri dan kan belum tentu size saya kan beda-beda ya. Ya. Terus takut sih kalau aku pribadi takut soalnya. Apa tuh? Takut apa tuh? Takut Ya, rusak ya. Takut rusak. Iya. Ya sebenarnya bisa tak akalin kalau misalkan rusak, oh aku bisa bantu bikin lagi. Cuma tetap aja kan kayak Sayang karena kalau bukan pakai punya sendiri tuh kayak nggak enak tuh loh. Oke. iya lebih fit juga di Ya. badan ya. Soalnya saya pernah masuk di masa ketika kita tahu ada nyewa atau minjem itu kayak apa itu? Oh iya Nyewa. benar. Gitu. Dulu kayak terbagi gitu ya? Iya. Aku tahu itu. Dulu ya sekitar 2000. Waktu awal-awal covid berarti ya. Oh enggak, sebelum 2012-an ya. Mungkin era 2012 ketika cosplay itu lagi naik-naiknya. Event-event udah mulai ada ya. Itu kayak kata nyewa atau minjem itu hal yang tabu sebenarnya. Oh gitu. Iya gitu loh. Ada penyewaan persewaan kostum dan sebagainya. Dulu itu sempat tabu. Padahal sekarang udah jadi hal yang wajar. Oh, Iya, wajar wajar ini. banget sekarang. Ya oke aja gitu. Gitu. Oke. Tapi kalau dari Mas John Sweet sendiri pernah nggak sih nyewa atau pinjem gitu? Ya kalau pinjem paling pinjem sama punya temen yang emang deket aja. Tapi kalau nyewa nggak pernah sih sejauh ini. Oke. Mungkin aku bisa bilang ya. Soalnya aku kan termasuk cosplayer 2012 ya. Jadi kalau aku lebih ke idealis. Begitu. Jadi misal nih aku sewa kostum biasanya kan size-nya ada yang kurang gitu ya. Jadi lebih ke nanti nggak cocok nih. Tapi it's okay buat kalian yang bisa cosplay tapi belum nemuin tuh kan butuh waktu juga ya untuk menemukan Bener, kayak gitu bener. karakter yang cocok kayak gimana. Kalau Mas John Sweet sendiri cosplay yang seperti apa sih yang biasanya ini armoran sih persewaan kan jarang. Iya. Iya nggak berani soalnya. Ongkirnya mas. Ongkirnya mahal murah volume. Terus belum tentu semua bisa pakai armor. Bener. bener. Pakainya bukan Paknya ya, pakainya, iya. Gitu. Iya sih. Kayaknya kalau armor tuh memang harus ngepasin badan ya. Ya, satu Kan ngepasin udah badan. partnya. Kalaupun ada ya paling kayak armor samurai atau armor kolosal kan dia bisa fitting all size ya. Iya. Tapi kan iya. kalau kayak Kamen Rider kan susah. Iya. Kamen Rider Jadinya agak aneh gitu ya, Iya. kelombor-kelombor atau sesek. Ya kayak gitu. Ya mau nggak mau ya harus beneran bikin sendiri paling ya Oke.
kalaupun armor juga paling bener-bener armornya dikit banget, kayak misalkan cuma armor badan doang atau tangan doang dah itu. Nggak full body gitu ya. Oke. Tapi kalau aku pribadi, aku lebih suka yang full armor sih. Udah muka udah nggak cocok untuk make up. Masa Masih muda. Iya, masih muda kan. Tua. masih 20 tahun kan? 20. Iya. 17 deh kayaknya. Iya deh, 10. Kita masih 15 tahun ya. Malah nego-negoan. Oke. Yang 17, tapi lahirnya 1917. Tua banget. Fosil. Masih hidup ya berarti. Oke. Apalagi nih enaknya nih, Aku ada dari teman-teman yang hadir di sini mau menanyakan iya. ya. Boleh. Ada nggak yang mau nanya ini? Mumpung ada Mas John Witch di Atau depan kiat-kiat kita. menjadi cosplayer nih di masa sekarang enaknya gimana? Kan biasanya banyak tuh orang yang pengen debut cosplay tapi takut gitu Iya, kayak ntar ada hujatan atau gimana tuh. Nah, ada nggak? Ada nggak? Ayo dong, Kalau nggak raise hand. kalau nggak ada, ya udah. Ya udah. Aku tanya itu. Ya, oke. Gimana jawabannya? Nanti kalau ada yang mau nanya boleh ya. Iya, langsung aja angkat tangan ya. Kiat-kiat menjadi cosplayer. Iya. Ya paling sederhana ya kiat-kiat kalau mau jadi cosplayer, kalau banyak yang bilang sih sekarang jadi cosplayer cukup pakai kostum jadi cosplay kan. Iya sih. Sebenarnya gini, ini aku jelasin sedikit ya. Cosplay seperti apa dulu? Karena esensinya. ya, karena gini loh, ada beberapa buku yang aku baca ya soal cosplay sendiri itu sebenarnya cosplay itu lebih mendetail. Kalau kita bahas secara mendetail ya, ada cosplay yang dia tanda kutip memerankan, mempromosikan, dan benar-benar untuk hobi pribadi gitu loh ya. Kayak misalkan kita ngomongin soal memerankan ya, role playing. Role play. Ya, ini kita ngomong role play secara artian macam-macam ya. Ada yang memang dia untuk kebutuhan tertentu yang dia misalkan kayak aku memerankan karakter Soekarno. Misalnya, kita ngomongin Bapak Negara ya. Iya. Ya oke, kamu cosplay seperti Soekarno dan melakukan tindakan yang seperti Soekarno. Misalkan di event-event kadang-kadang kita ada ikut lomba dia pakai karakter Indonesia gitu ya. Nah, itu sebenarnya kita mau bilang cosplay itu boleh juga gitu loh. Oke. Nah, yang role playing yang aku maksud itu adalah tindakannya. Kayak di atas panggung Nggak sekedar menggunakan kostum Gitu. ya. Kan kayak orang naik panggung itu kan cuman taunya itu disebut perform kan. Iya. Nah, Oh, pastinya. oke. Nah, performnya itu kita kerucutkan atau kita secara detail kan itu masuk sebagai role play. Ya, role ya. R. Oke. R bukan F ya. Oke ya. Apa Oh, itu? enggak. Ya, R. Gimana Mas? Gimana? Ya udah nggak usah dia. R Dewasa. Nah, gitu. Dewasa. Karena kita memerankan dan kita memerankan peran di situ loh, role play. Nah, kemudian ada yang dua deskripsi sebagai mempromosikan. Mempromosikan. Nah, ini bedanya yang 1 sama 2. Yang mempromosikan ini kamu nggak harus tahu Role karaktermu. play. Iya, benar. Kalau role play kita wajib tahu karakter kita itu apa. Karena kita memerankan karakter tersebut. Nah, Iya. kalau Benar, mempromosikan, oke, kita wajib tahu karakter karena untuk mempromosikan karakternya. Tapi tidak diwajibkan. Kenapa? Karena kamu terikat dalam sebuah pekerjaan. Tujuannya beda ya. Ya, tujuannya komersil gitu loh. Bahkan kalau mostly di Jepang ya, yang memang mereka cosplayer yang emang dia untuk promosi game, karakter dan sebagainya, itu mereka kadang-kadang tidak terlalu tahu karakternya. Karena status mereka sebagai SPG, sales promotion, Benar. sales promotion boy or girl. Dan mereka cuma butuh adalah siapa yang memakai kostum itu. Nah, itu pun bisa dilakukan tanpa kamu seorang cosplayer. Benar. Misal contoh, Betul. aku nge-hire artis. Oke, aku misalkan yang punya perusahaan. Aku pengen artis ini jadi karakter ini untuk promosi game kita. Nah, artis tersebut itu nggak bisa dibilang cosplayer, tapi dia mempromosikan. Oh, terima kasih. Ya. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Fansnya Nah, John Switch lagi ini. Jadi artis tersebut itu dia mempromosikan. Iya. Nah, ini kan kadang ada yang salah tuh adalah mereka berpikir bahwa artis tersebut cosplayer. Iya. Padahal artis tersebut adalah mempromosikan. Nah, kemudian yang ketiga, ini yang sekarang banyak dilakukan adalah apa Hobi, sebutannya, hobi dan pemuas diri, pemuas Have fun, have fun. Gimana tuh? kita. Gimana tuh? Nah, ini untuk yang 1 atau 2 itu nggak perlu dilakukan. Cukup kalian melakukan apa yang kalian apa yang sukain gitu loh, Benar. kayak gitu. Jadi Oke. benar-benar pure hobi tanpa terikat pekerjaan, tanpa terikat aturan. Kalau aturan yang aku masuk karena role play karena kalian ikut lomba. Iya benar-benar. Jadi kalian harus serius di situ. Nah, kalian cosplay apa, terus karakternya beda, OC kan. Nah, dari segi lomba kalah.
salah Oke. kan. Iya. Nah, itu karena terikat peraturan. Sedangkan mereka yang yang orang nomor 3 ini yang mereka benar-benar pure hobi dan menikmatin. Nah, otomatis dia bebas dan Iya. benar-benar suka. Nah, sebenarnya contoh kalian berdua kan cosplay Jujutsu Kaisen. Ada karakternya. Tapi kalian sedang dalam job MC. Iya. Iya. Oh, Kalian iya, kalian nggak benar, harus benar. untuk meroleplaykan. Ini kalau karakternya roleplay saya meninggal loh Mas. Iya makanya. Nggak ada, Tidak ada. Jadi udah ada Evan ya, saya Iya. Evan nih termasuk. Evan. Makanya itu bedanya. Oke, Kayak gitu. Oke, jadi bisa di ini yang manapun sebenarnya ya benar-benar aja ya, tergantung konteksnya gitu. Iya. Soalnya biasanya dulu pernah nih ada kayak disuruh cosplay, jadi misal karakternya pendiam nih, sama perusahaan disuruh untuk mempromosikan, tapi harus senyum, bagi-bagi Nah, itu. brosur gitu. Nah. Itu benar terikat dengan itu. konteks yang nomor 2 tadi ya, sebagai promotor itu. Iya. Oke, jadi kalau di sini teman-teman misal ada yang ngehujat atau apa, sebenarnya mereka kurang edukasi aja. Yes. sih. Nah, karena ada 3 poin itu Iya. ya. Mereka tidak salah karena mereka tidak tahu. Tidak Iya. tahu. Nah, ini jadi tahu deh kalau Ya sekarang. makanya itulah pentingnya sebenarnya. Ya pentingnya kenapa di event-event itu harus ada podcast atau kayak ada workshop. Oke. Nah tujuan itu soalnya kan mostly di dunia maya itu kadang-kadang mereka lebih banyak menghujat karena tidak tahu. Oke, Iya, benar. benar. Kalau sudah Tahu, tahu karena tidak benar. akan menghujat karena oh kepentingannya ini kepentingan seperti itu. Iya, iya, iya. Seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu dong informasinya. Tuh, ini aku baru tahu loh kalau ini. Itu. Soalnya aku dulu juga termasuk orang yang kayak ini kan belum ada payungnya nih cosplay nih, mau dianggap salah juga nggak salah, bener juga Benar nggak banget, bener. benar namanya hobi. Soalnya gitu. bisa jadi standar ganda juga gitu. Yang serba salah itu katanya. Iya. Kayak gitu. Oke. Oke, sekarang udah dijelaskan nih sama Kak John Switch. Nah, Oke. ini dari teman-teman ada yang mau tanya nggak? Ada yang mau tanya nggak? Ada nggak? Kalau nggak ada aku yang nanya maksudnya. Ya, oke. Apa nih? Apa nih? Tanya apa nih? Jadi ngomongin 3 hal itu ya, dan ini sempat membahas masalah kompetisi juga nih. Nah, kalau dilihat-lihat nih, karena setelah post-covid itu banyak banget acara cosplay ini Kak. Nah, ini aku mau ini sih nanya aja perbandingannya yang cosplay sekarang kompetisinya sekarang sama dulu tuh gimana sih? Oke, oke. Dari segi performer, event boleh. yang dulu seperti apa nih kalau orang-orang mau cosplay gitu? Oke, pokoknya yang paling membedakan sekarang ada kalau dulu lomba cosplay itu cuma satu, Coscom. Iya. Cuma satu. Kemudian naik level Coswall. salah. Apa tuh? Cosplay kabaret ada. Oh iya iya. Kabaret. Itu masa-masa kemasan Bener, bahagia. bener. Cosplay kabaret Ya, bener. sekarang ada lomba antar galaksi namanya Coswall. Antar galaksi, oke. Iya, iya. 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 Jadi sebenarnya bertahap sih gini loh. Tapi gini, kalau dulu apa ya, Coswall, cosplay kabaret, yang cosplay tim semua itu jadi satu karena belum ada penspesifikasian. Dan dulu lomba cosplay itu sebenarnya cuman apa ya, kayak itu cuma bisa dilaksanakan oleh satu kampus yang Nah, emang bener. ada ekskul di Jepangan Bener. ataupun komunitas yang punya duit bikin Bener. event. Berarti kan emang benar-benar teratur kan, Iya. eventnya nggak ada normis sama sekali. Nah, kalau sekarang apa aja bisa dijadiin kasih lomba. Bener. Bener. Bahkan event bangunan sekalipun orang jualan bahan bangunan kasih lomba cosplay bisa. Mungkin ada selain itu juga ada yang pemerintah juga mengadakan kayak Yes. gitu. Ya sebenarnya tidak salah karena tujuan mereka kan untuk menarik massa. Bener. Dan kenapa ada bisa seperti itu karena gini, karena cosplay sudah bukan hobi lagi tapi tren. Oh bener banget. Itu yang Iya. bedanya di situ ya. Yes, cosplay sekarang sudah jadi tren bukan jadi hobi lagi. Kalau hobi seorangnya cuman kayak kita taunya cuman per komunitas, perorangan dan per circle aja yang tahu. Benar. Nah sekarang sudah jadi tren, semua orang tahu dan semua orang mau mencoba gitu loh. Seperti itu. Dampaknya jadi seperti itu ya. Yes, itu. Oke. Jadi perkembangannya itu dari cosplay competition gitu. Terus Cosplay kabaret. kabaret masa-masa kemasan tadi. Iya, masa-masa kemasan. Kenapa bisa Aku dibilang baru masa ingat juga. kemasan sih? Ya soalnya gini loh, kenapa aku bilang masa kemasan? Karena kreativitasnya itu pada nongol di situ semua. Oke. Paling gampang gini ya, yang ikut lomba macam ICGP, kelas, waktu itu jumlahnya bisa sampai 20-an lebih loh. Oh iya sih.
Kalau sekarang ya mohon maaf dikit Menurun banget. ya. Iya, menurun drastis sebenarnya. Karena di sini di satu sisi tuh karena ICKP mengharuskan membuat kostum sendiri. Yes. Udah jadi kayak ya sebenarnya ya karena emang sudah aturan ya. Tapi kan Nah. karena sekarang banyak anak baru yang tidak tahu cara bikin kostum terus milih nyewa dan Nah, sebagainya. itu dia. Kita nggak bisa nyalahin mereka untuk itu. Itu Benar. kan hobi mereka ya. Benar. Nah, cuman akhirnya karena waktu dulu identiknya cosplay adalah competition. Kamu bukan cosplayer kalau kamu nggak ikut lomba. Iya, Kamu bukan iya. cosplayer kalau kamu nggak naik panggung. Dan kayak ada dorongan karena yang ikut lomba banyak, jadi orang pada mau ikutan naik panggung. Ya nggak cuma sekedar naik panggung, dada-dada atau perform simple, mereka pasti mau gitu loh. Nah kalau sekarang kan suruh naik panggung udah ogah banget kan. Cuma Iya, lebih milih nerima janjang itu pun juga tidak salah. Nah itu yang bikin ada gapnya di situ. Iya. loh. Seperti itu. Oke. Oke. Jadi masanya itu Menarik sih. apakah bisa ditumbuhkan lagi? Iya makanya. Kira-kira? Bisa lah ya. Sebenarnya kalau boleh jujur bisa nggak bisa. Bisa nggak Bisanya bisa? karena ya kita harus yang mungkin dari yang tua atau yang senior atau yang dari penyelenggara event tuh lebih banyak bikin kayak penyuluhan kayak gini atau misalkan workshop. Terus sering-sering juga yang masih baru-baru tuh deket-deket sama yang tua-tua juga kayak ngomong kayak iya. tanya naik panggung tuh gimana gitu loh. Kita juga yang dari yang udah senior atau gimana tuh ngasih tahu oh ada lomba itu bagus loh gitu loh. Karena jujur aku ngerasa bahwa lomba cosplay itu jujur banyak sisi positifnya gitu loh. Oke, iya benar Sisi benar. positifnya satu kalian kreatif. Bener. Terus kalian bakal fokus untuk apa ya ngerasain yang namanya berjuang itu seperti apa. Itu penting loh. Penting. Terus kalian harus mikir sportivitas. Kalian bisa nerima bahwa rasanya kalau tidak menang dan sebagainya. Terus kalian bikin diri kalian lebih pede di atas panggung. Beda loh kalau kita yang ya mohon maaf kita cuman nggak ngapa-ngapain, gak event terus ngeliat naik panggung terus dapet tekanan di panggung. Lama-lama kita jadi bener-bener kayak terpacu untuk semangat. Ada rasa percaya diri itu naik gitu loh. Apalagi kostumnya bikin sendiri gitu Iya, ya. kan kayak ada perasaan bangganya itu di situ loh. Kalaupun beli juga mereka ngerasa wah, gua iya, nabung, gua sekian lama sekian lama akhirnya gua bisa pakai gitu di atas panggung orang suka. Iya. Atau minimal kalau enggak gini lah dari yang penonton ngelihat, ih itu karakter kesukaanku di cosplayin tuh wah keren banget. Nah, iya, gitu. benar-benar. Kan ada seneng juga gitu loh. Seperti itu gitu loh. Oke, ini ngomongin yang ketiga tadi ada kabaret, terus yang terakhir kan Coswalk ya. Iya. Coswalk itu kan termasuk yang ya baru-baru ini Baru-baru tren. ini Yes. menjamur ya. Nah, Umur banget. aku pengen tahu dari sudut pandangnya Mas John Switch. Ini kan karena sekarang itu banyak juga penyelenggara yang kayak aku nggak tahu sih. Aku rasa dari namanya aja udah Coswalk gitu. Tapi banyak juga cosplayer yang ternyata waktu lomba Coswalk tuh bawa properti, terus waktunya lama sampai 5 menit gitu. Iya. Terus kenapa nggak dimasukkan di cosplay competition aja sih yang kayak gitu gitu? Ah itu nanti tergantung sama panitianya sih harusnya. Penyelenggara, Jadi ya? kayak lebih dispesifikasiin gitu loh. Oke. Jadi ini tugas untuk penyelenggara biar teman-teman yang cosplayer nggak bingung nih ya. Iya, pokoknya kalau bisa tuh panitia punya aturan, bikin aturan harus lebih jelas aja gitu kalau bisa. Oke. Kayak gitu. Oke, nah ini pertanyaan terakhir aja nih. Ya. Ada nggak nih bisa disampaikan lah untuk para teman-teman cosplayer yang baru maupun yang lama, ada nggak sih saran atau petuah-petuah gitu dari Mas John ke depannya? Oke. Tuh. Apa ya? Mungkin sederhana gini, nikmatin aja sih sebenarnya. Ya kalau sebenarnya kalau kondisiku sekarang kan aku jujur belum bisa menikmati cosplay karena sibuk ya. Oke. Tapi mumpung aku bakal ngomong aja sih, mumpung kalian bisa cosplay, nikmatin aja. Terus sebelum selama hobi kalian adalah sebatas hobi, belum jadi pekerjaan, beneran nikmatin aja. Karena begitu hobi kalian sudah jadi pekerjaan, mati kutu kalian. Oke. Kecampur sama Tapi stres. aslinya pengen cosplay lagi ya, pengen cosplay kayak dulu gitu ya. Pengen banget ya. Pengen banget. Oke. Mungkin ke depannya bisa lah ya kak ya. Kita kan pernah kemarin sempat di event sebelumnya kita bisa manggung bareng kan. Iya. Itu kan Oh, itu ya Allah, seneng ya. itu senengnya luar biasa loh itu. Astaga. Setelah sekian lama jarang ada kabaret juga, mungkin Iya, dia bisa kan, join itu. kabaret gitu. Terus bisa pakai kostum walaupun cuma muncul sedetik atau cuma naik panggung. Benar itu kan ada perasaan ya Allah ini namanya cosplay lagi. Iya, ada rasa Memories kangen lah. rindu gitu ya. Jadi
menurut Mas John Sweet buat cosplayer yang sekarang atau yang mau memulai, selama kalian bisa menikmatinya, nikmati aja Nikmati ya sekarang Oke, ya. terlepas itu dari apa namanya ada hujatan atau apa ya, selama kalian fun gitu ya. Iya. Benar. Yang penting poin ketiga itu dinikmati dulu. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Mas Tepuk John tangan Sweet. sekali lagi. Iya dong. Mas John Sweet. Luar biasa ilmunya. Luar biasa. Event-event podcast kayak gini mohon disering-seringkan ya. Iya, mohon disering-seringkan ya, dan juga workshop cosplay. Bener, kebanyakan event kan biasanya cuman dari panggung kita menikmati aja, nggak ada Iya, ilmunya nggak tuh. ada, Nah, ini baru kali ini nih aku MC di Semarang, ya dapat ilmu juga ternyata. Oke. Terima kasih Sekali Pak lagi Tito. terima kasih banyak Mas John Sweet. Kembali Semangat ke untuk garapannya belakang. lagi ya.